Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali lagi karena pemeliharaan Tuhan atas setiap kita sampai hari ini. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan dan anugerahnya itu selalu baru buat setiap kita. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Mari bersama saya kita akan memulai renungan singkat yang bisa saya bagi. Kiranya ini boleh jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai renungan kita saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk saat ini, kapanpun dan dimanapun saat ini kami sedang mendengar kebenaran firman Tuhan melalui siraman rohani secara singkat. Kiranya menolong kami semua Tuhan untuk boleh tetap dalam penyertaan Tuhan, dan kiranya kebenaran ini boleh jadi berkat. Pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin kita membuka sebuah peristiwa atau dalam kebenaran firman Tuhan yang mungkin juga sudah sering kita baca, kita renungkan, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-75. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul daripada renungan kita atau yang kita baca dalam Alkitab ini adalah Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal dengan orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah penyangkalan Petrus terhadap Yesus, kita sekali lagi kita sudah sangat paham cerita ini, kita sudah sangat familiar dengan cerita ini. Tapi saat ini kita akan melihat bagaimana sosok Petrus yang hari itu dalam kisah yang sudah kita baca dan kita sama-sama sudah ketahui. Petrus menjadi begitu sangat ketakutan ketika ada banyak orang mengenali dia, bahwa dia adalah salah satu murid daripada Yesus yang hari itu sedang menghadapi situasi yang benar-benar tidak baik. Yesus sedang dalam proses menuju penyaliban. Dan sebagai orang yang selama ini sudah bersama-sama dengan Yesus, Petrus mungkin mengalami situasi yang juga tidak mudah. Dia merasa dirinya benar-benar tidak berdaya, dan dia juga merasa bahwa posisinya dalam ancaman yang sama. Karena apa yang terjadi pada Yesus hari itu membuat semua orang yang dekat dengan Yesus juga mungkin merasakan situasi yang sulit, termasuk Petrus. Dan ketika terjadi perbincangan yang tadi kita baca, Petrus benar-benar tidak mengakui keberadaan Yesus, dan kemudian genaplah apa yang pernah dikatakan Yesus kepadanya, bahwa nanti sebelum ayam berkokok Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan sudah terjadi, dan itu terjadi. Dia menangis keluar dan sedih menyadari bahwa apa yang pernah dikatakan Yesus beberapa saat sebelumnya itu terjadi, dan Petrus ternyata hari itu benar-benar menggenapi apa yang sudah pernah Yesus katakan. Jujur secara manusia Petrus juga sedang berhadapan dengan situasi yang sangat tidak gampang, sulit, situasi yang benar-benar membuat dia juga ketakutan karena Yesus hari itu sedang dalam situasi yang sangat menderita. Dan kemudian tidak ada yang membela. Petrus juga merasakan situasi yang berat. Tapi semakin berat ketika dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu sudah pernah dinyatakan oleh Yesus sebelumnya. Dan kemudian ayat yang ke-75 bagian terakhir berkata, "Lalu ia pergi." Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia menyadari kesalahannya yang begitu rupa. Dia menyadari bahwa kesalahan yang dia buat hari ini bukan
begitu saja terjadi, tapi sekali lagi ini sudah pernah dikatakan Yesus, tergenapi sudah. Petrus menjadi begitu sangat sedih. Itu Petrus ketika dalam peristiwa detik-detik Yesus harus menghadapi penghukuman atau penyaliban. Dan kemudian ini murid yang pertama yang perlu kita lihat. Dia menangis sedih, menyesali apa yang sudah dia lakukan. Ada murid yang kedua yang kita juga sudah kenal, Yudas. Yudas itu menjual Yesus dengan 30 keping perak atau 30 shikal. Secara konsep memang si Yudas ini hatinya memang dikuasai oleh materi. Karena kalau tidak mungkin ada orang yang begitu tega menjual orang yang dia kasih gurunya sendiri dan kemudian mendapat ditukar dengan uang 30 keping perak. Memang hatinya sudah dikuasai materi. Jadi hanya demi 30 keping perak itu dia rela menyerahkan sang guru ke tangan musuh-musuhnya. Sayangnya ada penyesalan juga, memang dia menyesali kekeliruannya dan ia bertobat. Bukan bertobat seperti Petrus. Petrus menyesali, menangis, bersedih. Tapi Yudas justru sebaliknya. Ketika dia sadar dia salah, ketika dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak baik, bukan buru-buru bertobat, minta ampun. Itu Yudas bukan tipe itu hari itu. Tapi yang dilakukannya adalah bunuh diri. Ya, dia mengakhiri hidupnya karena dia merasa sudah gagal total. Bahkan kejadian itu mungkin juga sangat memalukan buat dirinya secara pribadi. Nah, ini pun juga menggenapi nubuatan Yesus di pasal 26 ayatnya yang ke-24. Ada dua tipe murid Tuhan. Yang satu ketika bersalah dia menyadari kesalahannya dan dia segera bertobat. Dan yang kedua adalah tipenya Yudas. Yang sudah tahu dia salah, dia sadar dia melakukan pelanggaran, dia sadar dia berdosa, dia tahu dia nggak benar, tapi justru dia mengambil kesimpulannya sendiri. Daripada saya harus menanggung semua kesalahan itu, saya lebih baik bunuh diri, mengakhiri dengan cara saya sendiri. Nah, ini yang terjadi. Mungkin kita nggak seperti Yudas ketika berhadapan dengan situasi dalam hidup kita. Kita tahu kita salah, kita sadar terus kita mengakhiri hidup kita. Enggak gitu juga. Cuman kita selalu mengambil jalan keluar menurut pemikirannya kita sendiri yang kita anggap ini benar. Udah, ini saya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang dalam hidup ini seperti Petrus yang menyadari kegagalannya dan kemudian bertobat. Tapi ada orang yang seperti Yudas juga yang menyadari kesalahannya juga, tetapi dia tidak bertobat, tapi justru dia melakukan kesalahan yang lebih fatal. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita belajar dari kisah kedua murid Tuhan Yesus ini yang saya kira memang Tuhan berikan untuk boleh ditulis dalam kebenaran firman untuk menolong kita sekalian Bapak Ibu Saudara dan saya bagaimana menyikapi ketika kegagalan itu ada dalam hidup kita, ketika pelanggaran itu ada dalam hidup kita, ketika kita berdosa, kita tahu kita nggak berkenan, bukan berarti kemudian kita mencari jalan sendiri untuk menutupi segala pelanggaran dan hal-hal yang tidak berkenan itu di hadapan Tuhan. Justru kita menjauh daripada Tuhan, tapi kita mau mengambil teladan daripada Petrus yang hari itu dia menyesal, menangis dan kemudian bertobat. Sayang apa yang terjadi pada Yudas, tetapi biarlah ini jadi pelajaran berharga buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mau pilih yang mana? Pilih Yudas kah atau pilih Petrus? Saya kira kita sekalian sepakat untuk memilih Petrus sebagai teladan kita. Banyak kali kegagalan, Petrus pun gagal, Yudas juga gagal. Cuman cara dia mengatasi kegagalan itu yang beda. Kita mau meneladani apa yang dilakukan Petrus, bahwa dia sadar dia salah. Dia sadar dia sudah melanggar, dia sadar dia sudah tidak berkenan, tapi dia menyesali itu, dia menangis dan kemudian dia minta ampun. Maka ketika dia lakukan itu, Bapa di surga juga nggak tinggal diam. Bapa di surga kemudian memakai dia begitu luar biasa, bukan pada akhirnya sebagai seorang rasul yang luar biasa Petrus itu. Beda dengan Yudas. Ya sudah, dia mengakhiri hidupnya dengan sia-sia, maka sia-sialah juga apa yang ada padanya. Oleh sebab itu pada saat ini biarlah kita belajar gagal dan bangkit lagi seperti Petrus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk teladan dari kedua murid-Mu, baik Petrus maupun Yudas. Kami boleh memilih yang terbaik, bahwa kami belajar seperti Petrus yang
berani menyesali kesalahannya dan tahu dia salah dan kemudian dia bertobat. Bapa, biarlah kiranya Tuhan terus menundukkan hati kami untuk boleh Tuhan Engkau lembutkan senantiasa, supaya ketika kami ada dalam jalan-jalan yang tidak benar, kami sadar dan kemudian kami tidak lari daripada hal-hal yang lain, tapi kami lari kepada Tuhan, mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Berkati seluruh Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka sedang mendengar, melihat akan tayangan ini. Kiranya Tuhan jangkau hati pikiran mereka. Jika mungkin ada di antara kami yang kedapatan kami tersadar bahwa kami sudah melanggar apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan, tapi kami melanggar, Bapa ampuni kami dan biarlah kami berbalik kepadamu. Kami tidak mau kehilangan berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.